Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, pengusaha, dan masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kami dari NGRK Media dan Kios Rakyat Yogyakarta ingin menyampaikan bahasan tentang pemetaan bisnis di era pandemi. Bahasan ini akan mencoba menjelaskan secara runut pertama fenomena awal pandemi COVID-19, kemudian fenomena global pandemi COVID-19, dampak global pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan sosial, dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM Indonesia, pemetaan bisnis di era pandemi, rencana kelangsungan bisnis, program jangka pendek selama pandemi, dan tips-tips UMKM untuk bertahan di era COVID-19. Untuk fenomena awal pandemik, dilihat secara jumlah kasus dan peristiwanya bisa kita lihat di jurnal yang sangat terkenal saat ini, yaitu jurnal The Hammer and the Dance. Kalau kita lihat jurnal ini, maka akan ada dua gunungannya. Gunungan pertama adalah gunungan besar, yang namanya The Hammer. Gunungan kecil adalah gelombang kedua COVID-19 yang dinamakan The Dance. Peristiwa seperti ini sangat mungkin terjadi di Indonesia, di manapun, di daerah manapun. Peristiwa ini terjadi di Wuhan, dan di Indonesia kita tahu bahwa saat ini telah menyebar The Hammer and the Dance di Indonesia. Akan tetapi, tugas dari kita semua, kalau kita lihat di gambar, itu ada dua gunungan yang berwarna kuning dan biru. Di dalam gambaran ini, tugas kita yang terbesar adalah flatten the curve, yaitu mengurangi jumlah kurva kasus dengan menjaga juga kemampuan pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat di grafik bagian ini, ada garis putus merah mendatar. Garis miring merah ini adalah korban yang tidak bisa dilayani akibat COVID-19 ya, kalau kita lihat di garis miring. Tapi kalau kemampuan pelayanan jasa kesehatan itu bisa dilihat di garis merah mendatar. Dan kita tugasnya adalah menurunkan kurva besar ini menjadi kurva ya seperti gunungan biru, sehingga jumlah kasus menurun. Kalau kita lihat fenomena global pandemik itu terjadi secara eksponensial, yaitu secara berkala tanpa adanya peringatan apapun dengan hitungan hari dan sangat cepat. Kemudian dampak global pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan sosial, kita bisa lihat dari jurnal IMF yang terbit 20 April 2020 ya. Nah, kalau kita lihat mayoritas negara di dunia yang berwarna merah saat ini sudah mengalami resesi. Yang berwarna hijau itu masih mengalami bertahan ya, belum mengarah pada resesi. Rata-rata prediksi IMF itu akan mencapai maksimalnya minus 3% GDP. Artinya sudah, kalau ini bertahan selama 2 kuartal maka dinamakan resesi. Dan alangkah baiknya Asia itu masih berada di zona warna hijau, yaitu belum mengalami resesi. Indonesia demikian juga ada di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat dampak sosial global dari pandemi, ada 4. Yang pertama adalah social distance, 2 work from home, ini sangat terkenal ya, istilah saat ini sedang tren. Ketiga lockdown, dan keempat pembatasan sosial. Istilah dampak sosial ini sangat sering kita dengar saat ini. Dan kemudian dampak pandemik terhadap ekonomi Indonesia bisa kita lihat dari grafik ini. Kita melihat awal dari tahun 80 sampai 2020 ya. Di mana di gambar tersebut di tahun 98-an kita bisa melihat ada semacam palung ya. Ini kalau dalam ekonomi dinamakan kurva V ya. Turun kemudian resesi, naik cepat ke atas. Dampak ekonomi pandemi terhadap negara terkena COVID lainnya bisa kita lihat dampak ekonomi terhadap negara-negara lainnya.
Indonesia bisa kita lihat paling atas di posisi 0,5%. Sementara negara lain selain Indonesia dan India bisa kita lihat semua sudah mengalami minus GDP. India di posisi 1,9% masih positif, Iran minus 6%, Italia minus 9,1%, Korea minus 1,2%, Malaysia minus 1,7%, Filipina 0,6%, Singapura minus 3,5%, Amerika minus 5,9%. Dan di antara negara-negara ini yang di Asia masih dalam kategori negara yang belum mengalami minus ya. Kalau di luaran yang Asia bisa kita lihat sudah mengalami minus. Bagaimana kemudian kita melihat ke depan untuk resesi atau goncangan ekonomi? Kita lihat kisarannya seperti apa. Menurut Harvard Business Review ada 3 jenis kurva resesi. Yang pertama adalah kurva V. Adalah kurva resesi di mana pertumbuhan akhirnya akan cepat naik atau rebound. Ya, kita lihat peristiwa itu terjadi di Indonesia pada tahun 98-an ya. Kemudian kurva U adalah kurva resesi di mana pertumbuhan naik agak lama ya. Naiknya agak lama. Kemudian yang ketiga adalah kurva L, adalah kurva resesi yang paling buruk, di mana terdapat kerusakan real yang parah. Mungkin ini terjadi di Iran dulu ketika masa revolusi Iran. Mendengar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komite Stabilitas Sektor Keuangan KSSK yang terdiri dari Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS melakukan assessment untuk memperkirakan skenario berat dan terberat yang mungkin akan kita hadapi akibat dari dampak COVID-19 pada ekonomi Indonesia. Untuk pertumbuhan PDB itu diprediksi kalau berat ya 2,3, sangat berat minus 0,4% ya. Dan untuk nilai tukar rupiah di kategori berat 17,5, sangat berat 20.000. Sementara di inflasi berat itu 3,9 dan sangat berat 5,1%. Untuk antisipasi pada skenario terburuk, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 April 2020 telah menandatangani Perpu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, di mana diputuskan pemerintah menambah belanja dan pembiayaan anggaran untuk menangani dampak COVID-19 yaitu sebesar 405,1 triliun. Di mana prioritasnya pertama kesehatan, diberikan insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan 7,75 triliun rupiah. Pelindungan sosial, social safety net 110 triliun. Dukungan kepada industri yaitu pajak bea masuk, kredit usaha rakyat 70,1 triliun rupiah. Pemulihan ekonomi, program pemulihan nasional 150 triliun rupiah. Jadi totalnya sekitar 405,1 triliun. Terkait dukungan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, pertama tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan usaha UMKM, stimulusnya berupa penundaan angsuran pokok dan bunga semua skema selama 6 bulan untuk kredit usaha rakyat atau KUR yang terkena dampak COVID-19. Ketiga, beban akibat penundaan bunga dan pokok KUR selama 6 bulan menjadi tanggungan pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar 6,1 triliun rupiah. Dan terakhir, penundaan pembayaran akan diikuti dengan relaksasi ketentuan KUR sejalan ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam peraturan OJK. Maka dari itu, teman-teman UMKM dan pengusaha sekalian di Indonesia, dimanapun Anda berada, apabila kita coba melakukan pemetaan bisnis di era pandemi, kita bisa melihat bagian dari Decoding the Economic of COVID-19, di mana di situ ditampilkan ada potensial loser dan potensial winner. Kalau kita melihat segmentasi bisnis di era pandemi, kalau ada segmen usaha di wilayah merah itu, misal yang paling parah mengalami dampak COVID-19, itu adalah pariwisata, transportasi, otomotif, konstruksi, manufaktur. Kemudian yang di tengah-tengah ada jasa finansial, pendidikan, oil dan gas. Yang memungkinkan
Sementara ini yang masih bisa bertahan di era COVID-19 ada potential winner ya. Segmen usaha potential winner, yaitu pertama adalah jasa dan suplai medis. Kedua, food processing and retail, healthcare, e-commerce, dan pertanian. Intinya bahwa yang bertahan di era COVID-19 itu adalah usaha di bidang makanan atau kuliner. Yang kedua adalah medis. Jadi dua itu adalah usaha yang bisa sangat bertahan, tapi tidak menafikan untuk di segmen usaha yang lain. Manakala melakukan penggalian dan inovasi yang cepat di era pandemi ini. Maka untuk melangsungkan rencana kelangsungan bisnis di 2020 ini, bisa kami petakan ada 4 tahap rencana kelangsungan bisnis di 2020. Apabila kita petakan, ada tahapan sebelum COVID-19, masa COVID-19, recovery, dan new normal. Di era new normal, masyarakat cenderung sangat terbuka. Di sesi apakah Indonesia saat ini? New normal atau sesi yang lainnya ya. Bisa jadi kita masih belum new normal, manakala kita di segmentasi usaha masih mengalami manajemen krisis. Tapi apabila usaha kita sudah mencapai pada tahap rebound yang cepat, bisa dikatakan kita sudah mengalami new normal. Di sesi apakah tahapan bisnis Anda masih mengalami manajemen krisis atau new normal? Itu tergantung dari konteks situasi dan usaha yang Anda alami. Usulan program jangka pendek selama pandemi COVID-19. Ada tiga wilayah besar program yang bisa kita usulkan dalam jangka pendek selama era COVID-19 kepada para UMKM di Indonesia. Pertama, di bidang keuangan yang paling utama, yaitu melakukan efisiensi atau pemotongan biaya. Kedua, skala prioritas pengeluaran, menunda investasi yang tidak liquid, negosiasi ulang pembayaran dengan bank atau supplier, temukan sumber pembiayaan yang cepat. Nah, di sesi keuangan ini Anda harus melakukan hal-hal tersebut. Lihat di sesi pemasaran, di mana di situ bisa kita lakukan. Pertama, desain target pemasaran baru selama krisis. Karena pelanggan Anda bisa jadi sudah berubah atau pelanggan Anda bisa jadi terdampak COVID, sehingga harus diinventory ulang. Kemudian lakukan pemasaran secara online. Dan pilih peta bisnis yang bisa bertahan di masa COVID-19 apabila itu memungkinkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, the winner and the loser itu harus diidentifikasi. Kemudian akan masuk ke wilayah SDM. Di wilayah SDM ini kita bisa melakukan evaluasi SDM dan biayanya. Kita lakukan protokol COVID-19 agar pelanggan yang mau beli atau mengkonsumsi produk kita itu yakin terhadap produk kita. Kemudian melakukan motivasi SDM dengan baik, kita meyakinkan mereka dengan komunikasi yang baik. Optimalisasi SDM unggul atau menggunakan SDM yang tanggap dan siap dalam era new normal. Kemudian setelah kita lakukan beberapa hal di atas, kita lakukan persiapan new normal. Maka teman-teman UMKM dimanapun Anda berada, kami usulkan tips-tips UMKM untuk bertahan di masa pandemi COVID-19. 1. Fokus pada kebutuhan konsumen dan peta bisnis yang mendukung. Kedua, terus berinovasi dan berkreasi pada produk atau jasa termasuk dengan IT. 3. Meningkatkan daya tahan ketika krisis melanda. 4. Tidak boleh cepat berpuas diri karena persaingan akan semakin keras. Kelima, jaga hubungan baik dengan vendor, supplier, dan distributor. Yang keenam, UMKM berkolaborasi sebagai sarana mengembangkan jejaring dan bisnis. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan perbankan sebagai mitra strategis untuk
sumber pembiayaan, informasi, dan pendampingan pengembangan usaha. Pemirsa yang bahagia, dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, saatnya kita membeli produk bangsa sendiri, produk UMKM. Kita tidak perlu membeli banyak produk asing, belilah produk bangsa sendiri, produk UMKM. Dari kita, oleh kita, untuk kita membela UMKM. Karena kita tahu UMKM itu jumlahnya 99% dari jumlah total usaha di Indonesia, di mana menyumbang 60,34% dari PDB nasional. Mari kita berjuang bersama dengan UMKM.